Buat teman-teman yang saat ini mempertimbangkan untuk membeli kamera yang digital ataupun mirrorless ya, kalian bisa pertimbangkan lagi ya, apakah kalian perlu untuk mengupgrade ke kamera atau enggak. Jujur aja saya beberapa kali punya kamera ya, Sony Alpha 5000, Sony Alpha 6000, terus ZV-1 pernah, coba itu Fujifilm X-A5 juga pernah, ini ada Canon juga, Canon M3 ya, model lama. Kenapa kok saya malah sering menggunakan handphone dibandingkan kamera, padahal ada kamera ya? Oke, langsung aja ke poin yang pertama. Yang pertama yaitu adalah kemudahan. Handphone itu biasanya kalian mau kemana pun pasti kalian bawa. Bahkan kalian ke kamar mandi atau buang air itu pasti bawa handphone. Jadi saat kalian perlu atau ingin membuat video itu kalian bisa langsung keluarkan handphone, taruh aja di tripod, atau kalau nggak ada tripod letakkan di mana supaya dia bisa berdiri, terus kalian bisa langsung bikin video. Nah ini nih sangat membantu sekali ya, karena namanya mood ataupun ide itu kan munculnya bisa kapan aja, dan nggak setiap saat kita itu megang kamera gitu, karena kamera kan mungkin harus di setup dulu, harus dihidupkan dulu, harus lama, dan harus dipindahkan ke laptop. Itu mungkin sebelum kalian menyiapkan semua itu, nanti keburu ide atau keinginan kalian itu keburu hilang. Karena beberapa kali saya ngerasain teman-teman, waktu ada ide terus saya pengen hidupin kamera, kan saya harus ambil dulu kameranya tuh, hidupin kamera, setup tempat. Setelah kameranya selesai itu malah kayak moodnya itu udah hilang gitu teman-teman. Jadi itu sih yang pertama. Terus yang kedua itu kecepatan ya teman-teman. Ya seperti yang sebelumnya, kalau ini mudah kita bawa kemana-mana itu, terus kecepatan itu yang penting ya. Ya kayak tadi, alasannya sama kayak tadi. Kalau misalnya kalian punya ide langsung bisa hidupin langsung aja gitu. Terus yang ketiga itu tuh lebih ringkes ya. Ya kalau kalian bawa kamera itu, pasti kalian harus punya tripodnya dulu yang besar ya. Kalau yang kecil ya, mungkin ada beberapa kamera yang bisa pakai tripod kecil tapi kurang secure ya, atau kurang aman lah menurut saya kalau tripod kamera itu kecil. Kalau kameranya gede itu kan pasti takutnya roboh. Belum lagi harga kamera itu mahal. Jadi kalau misalnya jatuh gara-gara tripodnya murah tuh sayang. Jadi kalau handphone mah jangan pakai tripod ya teman-teman. Taruh di mana juga bisa berdiri karena bentuknya simple gitu. Kalau kamera kan lumayan gede tuh. Terus yang keempat itu mungkin karena semua orang punya handphone ya. Jadi kalau kalian memulai bikin video YouTube atau lain sebagainya, menurut saya kalau kalian punya handphone udah manfaatin aja handphonenya, kecuali kalau kalian ngerasa handphone kalian itu udah nggak bisa lagi atau nggak memenuhi lagi kriteria kalian untuk membuat video ya. Misalkan kalian produksinya udah banyak gitu, ada kru, nggak mungkin kan kalian pakai handphone gitu kan, jadi harus pakai kamera. Terus yang kedua, kalau kalian memerlukan video-video yang profesional ya, misalnya seperti job atau wedding, itu kalian memerlukan kamera profesional. Tapi kalau untuk vlog, video kayak gini, menurut saya kamera handphone itu sekarang udah bagus-bagus ya, kualitasnya juga udah nggak kalah dengan kamera. Jadi bisa kalian pakai dulu gitu, kecuali saat kalian sudah memiliki penghasilan dari YouTube, itu bisa kalian belikan ke kamera. Dan jujur saya juga udah dapat beberapa kali gajian dari YouTube, itu saya beliin kamera tapi akhirnya malah nggak kepake. Saya ngerasa malah kayaknya belum perlu menggunakan kamera ya, karena yang kalau pakai kamera itu ada beberapa kelemahan. Misalnya kalian harus pindahin dulu ke laptop untuk diedit ya kan, jadi itu bikin effort lebih panjang ya. Kalau di handphone kalian bisa rekam di handphone, langsung kalian edit di handphone juga, langsung upload di handphone. Jadi semuanya bisa dilakukan di satu tempat, jadi nggak perlu nunggu kita megang laptop. Yang selanjutnya harganya relatif murah teman-teman. Kalau kamera kalian tahu sendiri ya, second aja minim-minimnya 5 juta, itu yang proper ya digunain untuk bikin video itu 5 jutaan. Kalau misalnya handphone 5 juta itu udah bagus banget, kameranya udah bagus, biasanya udah ada stabilizernya, jadi kalian bisa jalan-jalan gitu untuk bikin vlog lebih aman. Kalau di kamera 5 juta itu ya masih kelas apa ya, low end ya. Kalau misalnya bahasa kamera mungkin low end gitu ya. Kalian tahu sendirilah kalau mau beli kamera itu berapa duit yang diperluin gitu. Kalau masih pakai handphone bisa memadai dan juga hasilnya nggak kalah bagus ya, handphone aja sih nggak apa-apa. Tapi selain itu juga banyak kelebihan yang dimiliki kamera ya, karena nanti kalau saya bilang kamera lebih jelek dari handphone juga nanti banyak yang nggak suka ya, banyak yang nggak setuju. Tapi ya ini khusus buat teman-teman yang mungkin belum punya budget untuk beli kamera ya, jadi cocok banget untuk di handphone dulu nggak apa-apa. Kecuali nanti kalau kalian udah ngerasa perlu, budget kalian udah cukup, baru kalian upgrade ke kamera. Karena kamera juga punya banyak kelebihan sih ya, gambarnya lebih bagus ya. Mau sebagus apapun gambar handphone, saya rasa masih belum bisa ngalahin kualitas dari kamera ya. Oke, jadi kesimpulannya gitu teman-teman, kalau kalian masih punya handphone aja, belum punya uang untuk beli kamera, ya nggak apa-apa, santai aja, nikmatin dulu. Kalian bisa bikin video dulu dari handphone, karena handphone udah bisa digunain, manfaatin semaksimal mungkin, banyakin aja bikin videonya. Nanti kalau kalian udah monetis, punya duit banyak,
atau punya duit lebih dari penghasilannya itu, kalian upgrade ke kamera nggak masalah. Bukan berarti saya ngelarang ya, cuman di sini saya sharing supaya kalian nggak terpaku sama peralatan aja ya, karena kamera juga setelah dibeli belum tentu kalian gunakan maksimal ya, kecuali kalian emang udah fokus banget, udah niat banget, udah memutuskan dan berpikir dengan matang-matang mau digunain seperti apa kameranya, baru kalian beli gitu ya teman-teman. Oke, mungkin videonya kali ini gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman ada saran atau kritik boleh langsung tambahkan di kolom komentar di bawah, kita diskusi ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like, share, dan juga channelnya di subscribe. Terima kasih telah menyaksikan, kita ketemu lagi di video selanjutnya.